Sejak pertama kali pegang HP ini, satu hal yang membuat saya terkesan adalah bobotnya yang ringan banget. Padahal bodinya ini bukan plastik loh. Framenya metal dan bagian belakangnya dari kaca anti gores berlapis Corning Gorilla Glass 4. Tapi kalau kita bandingin dengan Galaxy A3 2016 yang sama-sama dari metal dan kaca, kerasa si Mi 5 ini ringkih banget sob. Berasa kayak HP murah. Sorry to say, but it's true. Desainnya oke, keren, lucu, ganteng, dan imut. Tapi build quality-nya bukan yang terbaik. Bahkan tombol-tombolnya terlalu ngeklik. Sering nggak sengaja kepencet dan mati kalau dikantongin. Itu juga jadi alasan kenapa saya selalu pakai softcase ganteng ini. Saya malah merasa bahwa Xiaomi Mi 4 yang notabene-nya adalah generasi sebelumnya justru jauh lebih solid daripada ini. Ya gitu deh. Tapi saya tetap nggak akan protes karena HP ini tuh murah banget. Kalau kita bandingin dengan flagship lain yang punya spesifikasi yang mirip, seperti Galaxy S7 Edge, HTC 10, LG G5, dan lain-lain, ini tuh value deal banget sob. Kalau kita perhatiin, Mi 5 punya layar yang lebih bagus dari seri sebelumnya. Walau sekarang hampir semua flagship baru pakai layar beresolusi 2K, Mi 5 masih setia di resolusi Full HD. Ukurannya membesar dari seri sebelumnya yaitu jadi 5,15 inch. Dikit amat ya naiknya. Yang saya pakai ini adalah versi putih dimana kalau dalam keadaan mati kelihatan ganteng banget. Kelihatan kayak bezel-less, tapi sayangnya ya sobat pasti udah bisa nebak kan. Ada border hitam yang lumayan tebal kalau layar dihidupin. Saya nggak mau komen ah, udah dikasih murah masih aja mau protes. Kualitas layar udah pasti bagus, cara ini flagship. Sudut pandang oke, kontrasnya bagus. Kemampuan di bawah sinar matahari juga mantap dengan adanya fitur sunlight display. Katanya sih HP ini udah pakai kaca pelindung Corning Gorilla Glass 4. Tapi kalau dilihat dari kualitasnya kok saya jadi ragu sama durability-nya ya? Itu mah pendapat saya sob. Sebagian besar HP saya isinya adalah game, karena kebetulan saya memang gila main game, terutama game online di HP. Waktu dipakai main game, HP ini bisa jadi partner nge-game yang baik. Nyaris nggak ada lag waktu dipakai main game HD. Lancar banget. Malahan kayaknya HP terlancar buat ngegame yang pernah saya pakai. Nggak percaya? Coba lihat tes 3D yang dilakukan oleh aplikasi Antutu ini. Pernah nggak di bagian ini ngelihat grafisnya selancar ini? Nggak pernah kan? Hal ini dikarenakan Mi 5 pakai prosesor Snapdragon 820 quad-core yang notabene-nya adalah seri tertinggi dari Snapdragon untuk saat ini. Kekurangannya paling waktu dipakai main game agak lama, bodi bagian belakangnya panas. Pakai banget. Panas banget. Hal yang unik dari HP ini, Mi 5 adalah HP Xiaomi pertama yang punya home button fisik kayak Samsung. Bedanya, di home button HP ini punya capacitive touch yang juga merupakan sensor sidik jari. Mirip kayak punya Meizu. Kemampuan membaca fingerprint sensornya juga cepat. Dan lagi-lagi, dia adalah HP Xiaomi satu-satunya yang punya sensor fingerprint di depan. Untuk sekarang, tapi nggak tahu, ke depan mungkin bakal ada lagi. Mi 5 punya 3 varian, dan varian yang saya miliki adalah varian yang sudah pasti paling murah. Selain karena saya kere, alasan lain memilih varian ini adalah ingin tahu apa sih yang bisa dilakukan sama varian yang paling murah. Dengan RAM 3GB, saya sudah cukup puas karena performa multitaskingnya masih bisa diandalkan. Walau free RAM-nya yang aduh mah kecil dan boros, tapi ternyata performanya baik-baik aja tuh. Lancar buat pindah dari aplikasi satu ke aplikasi yang lain. Varian terendah Mi 5 punya storage sebesar 32GB. Dulu saya selalu ngerasa kurang dengan storage segini karena selalu penuh sama lagu. Tapi karena sekarang lebih sering pakai aplikasi streaming online, alhasil space-nya bisa dialihkan buat install game yang banyak. 32GB itu cukup banget kok. Kecuali kalian suka nyimpen-nyimpen film dewasa yang ukurannya naudzubillah gede, apalagi kalau resolusinya Full HD. Ya pasti nggak akan cukup. Film dewasa itu film-film drama, film-film seri, dan bukan buat anak kecil ya. Jangan ngeres. Kalau kita lihat, ada tray yang berisi 2 buah slot nano SIM yang mendukung 4G di kedua slotnya. Uniknya lagi, HP ini support CDMA. Jadi kalau masih punya kartu smartphone yang belum 4G, bisa dipakai di HP ini. Kecuali Asia, karena Asia udah almarhum. Karena ini seri flagship, sudah pasti hadir tanpa slot microSD. Menurut mereka, memori eksternal justru akan memperlambat kinerja HP. Kata mereka ya, bukan kata saya. Di bagian bawah ada speaker eksternal yang punya kualitas lumayan. Dibilang bagus banget ya enggak, dibilang jelek banget ya enggak juga. Walau begitu, suaranya jernih dan nggak pecah. Terakhir untuk hardware yang akan kita bahas adalah sektor baterai. Xiaomi Mi 5 punya baterai sebesar 3000 mAh. Pemilihan ukuran layar 5 inch dan resolusi yang hanya Full HD di HP ini kayaknya bukan tanpa alasan. Karena itu bikin daya tahan baterai HP ini jadi lebih baik. Selain baterai yang awet, HP ini juga mendukung fast charging Qualcomm versi 3. Jadi buat ngisi baterai sampai penuh nggak akan selama kamu nungguin kepastian dari dia. Lanjut ke bagian software, Mi 5 sudah dapat upgrade terbaru yaitu MIUI versi 8 yang berbasis Android Marshmallow 6.0. MIUI versi ini punya beberapa fitur yang lumayan keren. Sebenarnya banyak, tapi saya nggak akan sebutin semua. Bisa beres lebaran haji kalau semua disebut, oke? Ini dia beberapa fitur baru dari MIUI 8. Pertama, Notification Panel. MIUI 8 punya desain panel notifikasi yang lebih minimalis.
Kalau versi sebelumnya dibagi jadi 2 halaman, sekarang cuma ada 1, dan ada background pemandangan yang bikin kelihatan kayak unyu-unyu gimana gitu. Kedua, second space. Fitur ini persis kayak fitur andalan Coolpad, yaitu dual space. Kita bisa bikin sebuah space baru di mana space tersebut terpisah secara keseluruhan dari space pertama. Jadi seolah-olah kayak ada 2 HP dalam 1 HP. Ketiga, dual apps. Kalau kamu nggak mau pakai second space, kamu bisa pakai fitur ini. Fungsinya untuk duplikat sebuah aplikasi, jadi bisa pakai 2 akun Facebook secara bersamaan, atau bahkan BBM, WhatsApp, Twitter, dan lain-lain. Keempat, app lock. Kesel HP suka dikepoin sama pacar, atau takut ketahuan kalau kamu LGBT? Nah, lock aja aplikasinya pakai fitur ini. Aplikasi yang di lock akan minta password pattern atau scan fingerprint setiap kali akan dibuka. Aman deh pokoknya. Kelima, battery saver. Fitur ini bisa kalian temuin di aplikasi security atau setting pada MIUI. Fitur ini berguna untuk bikin baterai HP makin irit. Cara kerjanya adalah MIUI akan memantau aplikasi yang berjalan di belakang. Kalau idle agak lama, dia akan langsung matiin. Terus kalau baterai udah sisa sekian persen, auto sync akan otomatis dimatikan. Dan masih banyak lagi fitur yang nggak bisa saya sebutin satu persatu. Lanjut ke sektor kamera. Sektor kamera adalah salah satu yang dibanggakan sama Om Hugo Bara di HP ini saat launching. Spesifikasi kameranya juga bisa dibilang khas HP flagship. 16 megapiksel beraperture f2.0 dengan sensor Sony IMX298. Ditambah fitur mode 4-axis optical image stabilization atau OIS. Dahsyat nggak tuh? Kamera belakangnya juga sanggup merekam video sampai resolusi 4K di 30 fps. Mantap lah pokoknya. Terus hasil foto dan videonya? Sepertinya ekspektasi saya berlebihan karena sektor ini sedikit mengecewakan. Nggak boleh kecewa, kan murah. Oh iya lupa. Hasil foto dalam kondisi terang atau cukup cahaya menurut saya bagus. Detailnya oke, dynamic range-nya keren, warnanya akurat, dan lain-lain. Pokoknya hasil foto outdoor saya akui fleksi banget. Tapi semua berubah saat negara api menyerang. Hasil low light terpaksa saya bilang sedikit mengecewakan untuk ukuran flagship ya. Seperti yang kalian lihat sekarang, noise-nya bertaburan kayak kenangan masa lalu. Tapi itu untuk mode auto. Kalau kita otak-atik sedikit di mode manual, hasilnya lumayan kok. Walau noise-nya tetap banyak. Sulit untuk menyaingi kualitas low light si Galaxy S7. Oh iya, harganya beda ya. On luan. Terus hasil videonya? Masih kurang memuaskan sob. Gambarnya terlihat pucat dan suaranya yang dihasilkan rada cempreng. Walau resolusinya 4K, tapi nggak banyak kebantu. Embel-embel 4axis juga kayaknya nggak cukup berguna atau cuma sekedar gimmick. Nggak tahu juga. Hasil video tetap shaking, bahkan di beberapa video terlihat goyang-goyang kayak Inul. Aneh kan? Untuk kualitas kamera depan, menurut saya mendingan. Masih sukses bikin muka saya kelihatan putihan kayak artis-artis Korea. Resolusinya 4 megapiksel dengan aperture sebesar f2.0. Ada 3 mode untuk selfie, normal, pro, dan smart. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya, ini adalah pilihan yang tepat buat kamu yang mau ngerasain punya HP flagship tapi harganya terjangkau. Spesifikasinya oke, terutama di sektor hardware yang masih bisa bersaing dengan flagship yang lain. Tapi memang, kita nggak bisa banyak berharap dengan harga yang murah. Banyak sektor yang kayaknya kurang maksimal, seperti desain yang kurang solid dan hasil kamera yang dibawa ekspektasi. Tapi terlepas dari semua itu, belilah HP sesuai dengan kebutuhan sobat. Karena sejatinya tidak ada HP yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan dan Android and the backbone. Sekian dulu curhat saya soal Xiaomi Mi 5. Mohon maaf kalau saya agak lama menepati janji untuk review HP ini. Mau kaos keren kayak saya? Cek toko kita ya sob, linknya ada di kolom deskripsi. Maaf loh, kita jualan, karena hanya dengan cara inilah kita bisa tetap independen dalam mereview. Irwan pamit dan sampai ketemu di video selanjutnya. Adios!